Di banyak desa di Indonesia, ada rumah yang lampunya selalu menyala. Uangnya tak pernah habis, tetapi penghuninya hidup dalam ketakutan karena setiap malam sesuatu yang tak kasat mata berjalan kecil di lantai, tertawa lirih sambil membawa rezeki orang lain. Inilah kisah nyata tentang asal-usul pesugihan tuyul. Jalan gelap menuju kekayaan yang diwariskan turun-temurun, dibayar dengan janji darah, dan selalu berakhir dengan kehancuran yang tak bisa dihindari. Jauh sebelum istilah pesugihan tuyul dikenal luas oleh masyarakat modern, Nusantara telah lama hidup berdampingan dengan keyakinan tentang kekayaan yang diperoleh melalui jalan yang tidak terlihat. Dalam budaya agraris yang bergantung pada musim, tanah, dan kerja keras, kemakmuran biasanya datang perlahan. Maka, ketika ada seseorang yang tiba-tiba kaya tanpa sebab yang jelas, masyarakat tidak bertanya bagaimana, melainkan dari mana. Catatan tertua tentang kekayaan yang dianggap tidak wajar dapat ditelusuri hingga masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Dalam beberapa serat dan babat, muncul istilah banda peteng harta yang datang dari kegelapan, bukan karena disembunyikan, melainkan karena asal-usulnya tidak bisa diterangkan oleh hukum manusia maupun ajaran agama. Pada masa itu, rakyat kecil hidup di bawah tekanan pajak kerajaan, kerja paksa, dan perang antar daerah. Kelaparan bukan cerita langka. Dalam kondisi terdesak, muncul kebutuhan yang lebih besar daripada moralitas. Bertahan hidup. Dari sinilah kepercayaan tentang jalan pintas menuju kekayaan mulai tumbuh, dipelihara secara sembunyi-sembunyi oleh orang-orang yang putus asa. Di wilayah pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, berkembang praktik-praktik spiritual yang menyimpang dari ajaran utama. Beberapa tokoh spiritual yang awalnya dikenal sebagai orang pintar mulai menawarkan sesuatu yang berbeda. Bukan penyembuhan, bukan keselamatan, melainkan kemakmuran instan. Namun, tidak ada kekayaan tanpa syarat. Arsip kolonial Belanda awal abad ke-17 mencatat fenomena sosial yang dianggap ganjil. Dalam laporan para kontrolir wilayah disebutkan adanya penduduk pribumi yang memperoleh uang dalam jumlah besar tanpa aktivitas ekonomi yang terlihat. Mereka membeli tanah, membangun rumah lebih besar, dan menyimpan logam mulia, tetapi tidak berdagang, tidak bertani, dan tidak memelihara ternak. Para pejabat kolonial mengira ini hasil pencurian atau perampokan. Namun setelah diselidiki, tidak ada laporan kehilangan besar. Uang itu sia-sialah berpindah tanpa jejak. Masyarakat setempat memiliki penjelasan lain. Mereka mulai berbisik tentang bocah alus makhluk kecil yang tidak terlihat, berjalan tanpa suara, dan hanya muncul di rumah orang-orang tertentu. Pada awalnya, kepercayaan ini ditertawakan. Namun, ketika pola yang sama terus berulang, ketakutan mulai menggantikan ejekan. Rumah-rumah kaya mendadak itu memiliki kesamaan aneh. Lampu minyak mereka jarang padam. Air di gentong sering berkurang sendiri. Dan yang paling sering disebut, suara langkah kecil di malam hari, seperti anak berlari di lantai kayu. Pada masa itu, belum ada istilah tuyul seperti yang dikenal sekarang. Makhluk itu disebut dengan berbagai nama. Sisil, bocah cekel, atau sekadar singjupuk banda. Namun, satu hal diyakini sama. Makhluk itu bekerja untuk manusia. Kepercayaan ini semakin kuat ketika beberapa keluarga kaya mendadak mengalami nasib buruk. Setelah mencoba meninggalkan praktik tersebut, ada yang jatuh sakit tanpa sebab medis. Ada yang kehilangan seluruh kekayaannya dalam waktu singkat. Ada pula yang meninggal dengan wajah penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Para sesepuh desa menyimpulkan satu hal. Kekayaan itu bukan milik manusia sepenuhnya. Disinilah garis tipis antara kepercayaan dan praktik mulai kabur. Apa yang awalnya hanya cerita lisan, berubah menjadi ritual terstruktur. Orang-orang tertentu mulai mencari tahu cara memanggil kekayaan itu. Mereka tidak lagi menunggu ditawari,
tetapi aktif mencari jalan gelap. Pada masa runtuhnya Majapahit, ketika kekuasaan melemah dan hukum tidak lagi kokoh, praktik ini berkembang lebih luas. Kekacauan sosial menciptakan ruang bagi ajaran-ajaran tersembunyi. Banyak orang pintar kehilangan murid, lalu beralih menjadi perantara kekuatan gaib. Mereka tidak menyebutnya kejahatan. Mereka menyebutnya ikhtiar terakhir. Namun, para pini sepuh yang masih memegang ajaran lama mulai memperingatkan. Mereka mengatakan bahwa setiap kekayaan yang tidak melewati kerja akan menuntut tebusan. Tebusan itu tidak selalu berupa uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sayangnya, peringatan jarang didengar oleh orang yang lapar dan terdesak. Dari sinilah benih pesugihan tuyul mulai berakar, bukan sebagai legenda, melainkan sebagai praktik nyata yang diwariskan secara lisan. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, ia tumbuh di balik tembok rumah, di tengah doa-doa yang tidak pernah diucapkan keras-keras, dan dalam kesepakatan batin yang hanya diketahui oleh pelakunya. Dan tanpa disadari, masyarakat telah membuka pintu bagi sesuatu yang kelak tidak bisa mereka tutup kembali. Untuk memahami pesugihan tuyul, hal pertama yang harus diluruskan adalah satu kesalahpahaman umum. Tuyul bukan makhluk yang lahir dengan sendirinya. Ia bukan jin liar, bukan pula arwah gentayangan tanpa tujuan. Dalam kepercayaan lama Nusantara, terutama di Jawa, tuyul diyakini sebagai entitas yang diciptakan melalui campur tangan manusia hasil dari ritual yang menyimpang dan keputusan yang disengaja. Para pini sepuh menyebut proses ini sebagai nyimpang saka kodrat, menyimpang dari garis alam. Karena pada dasarnya, roh anak kecil seharusnya kembali kepada Sang Pencipta. Namun dalam praktik pesugihan, roh itu ditarik, diikat, dan dipaksa tinggal di dunia antara. Asal-usul tuyul selalu berkaitan dengan kematian yang tidak selesai. Dalam banyak cerita lisan yang diwariskan turun-temurun, tuyul berasal dari roh bayi atau anak kecil yang meninggal sebelum waktunya. Kematian itu bisa terjadi karena keguguran, lahir prematur, atau penyakit berat. Namun dalam versi yang lebih gelap yang jarang diucapkan, terang-terangan kematian itu terjadi karena ritual yang disengaja. Pada masa kekacauan sosial, terutama setelah runtuhnya Majapahit, praktik ini mulai dikenal oleh kelompok terbatas. Mereka percaya bahwa roh anak kecil lebih mudah diarahkan karena belum memiliki ikatan duniawi yang kuat. Roh tersebut dianggap polos, penurut, dan mudah diberi perintah. Disinilah garis moral sepenuhnya dilanggar. Ritual pembentukan tuyul tidak dilakukan sembarangan. Ia memerlukan tempat, waktu, dan pelaku tertentu. Biasanya dilakukan di lokasi yang dianggap wingit dekat kuburan tua, pertemuan sungai, atau rumah kosong yang lama ditinggalkan. Waktu yang dipilih pun bukan waktu biasa. Malam Selasa Kliwon dan Jumat Legi disebut sebagai malam favorit karena dipercaya sebagai saat tabir antara alam manusia dan alam gaib paling tipis. Calon pemilik pesugihan tidak selalu menjadi pelaku utama. Seringkali ada perantara, yaitu dukun atau orang pintar yang telah lama berkecimpung dalam praktik ini. Mereka memahami mantra, sesaji, dan tata cara pengikatan roh. Dalam ritual awal, nama bayi tidak disebutkan. Roh itu dipanggil dengan sebutan bocah, cah cilik, atau sing alis. Penyebutan nama dipercaya justru membuat ikatan menjadi tidak stabil. Ikatan yang diinginkan adalah hubungan majikan dan pelayan, bukan hubungan keluarga. Proses pengikatan dilakukan melalui mantra berbahasa Jawa kuno yang sebagian besar maknanya sudah tidak dipahami oleh pelakunya sendiri. Namun bunyi, ritme dan niat di baliknya dipercaya cukup untuk membuka pintu. Setelah roh terikat, ia tidak langsung disebut tuyul. Pada tahap awal, ia hanyalah entitas yang diam, belum memiliki tugas. Tugas baru diberikan setelah dilakukan perjanjian lanjutan yang biasanya melibatkan sumpah batin dari calon pemilik. Perjanjian itu sederhana,
namun konsekuensinya panjang. Pemilik menyatakan keinginannya untuk memperoleh kekayaan tanpa kerja. Sebagai gantinya, ia bersedia memberi perhatian kepada entitas tersebut. Bentuk perhatian ini beragam, mulai dari makanan gaib, perlakuan khusus, hingga pantangan yang tidak boleh dilanggar. Sejak saat itu, roh tersebut mulai diberi tugas. Ia diperintahkan untuk mengambil uang dari rumah orang lain, bukan emas, bukan barang besar, melainkan uang kecil yang dianggap tidak disadari pemiliknya. Itulah sebabnya, dalam banyak kesaksian, tuyul digambarkan menyukai uang receh atau uang kertas kecil. Namun seiring waktu, tugasnya berkembang. Dalam catatan mistik, tuyul yang dipelihara dengan baik akan menjadi semakin aktif. Ia belajar mengenali rumah yang kaya, tempat penyimpanan uang, bahkan kebiasaan manusia. Beberapa dukun menyebut tuyul sebagai makhluk yang belajar dari pengalaman. Meski tanpa akal seperti manusia, yang jarang diketahui adalah bahwa tuyul bukan makhluk tanpa perasaan. Ia memiliki naluri, rasa takut, dan bentuk keterikatan. Jika diabaikan, ia bisa menjadi liar. Jika diperlakukan kasar, ia bisa membangkang. Inilah sebabnya banyak pemilik pesugihan mengalami gangguan di rumah mereka sendiri. Bunyi langkah kecil, barang berpindah tempat, suara tertawa lirih, atau perasaan diawasi di malam hari. Semua itu dianggap sebagai tanda bahwa entitas tersebut menuntut perhatian. Dalam fase inilah, istilah tuyul mulai digunakan. Kata ini diyakini berasal dari plesetan kata suyul atau thiwul, yang dalam bahasa lisan Jawa merujuk pada sesuatu yang kecil, licin, dan sulit ditangkap. Nama ini kemudian melekat sebagai identitas makhluk tersebut. Namun, perlu dicatat, bagi pelaku pesugihan, tuyul bukan makhluk lucu seperti dalam cerita anak-anak. Ia adalah alat hidup, sekaligus beban yang tidak bisa dilepas dengan mudah. Banyak yang mengira bahwa setelah mendapatkan tuyul, hidup akan menjadi mudah. Kenyataannya justru sebaliknya. Sejak ikatan itu terbentuk, pemilik tidak pernah benar-benar tenang. Ia harus menjaga rahasia, memenuhi pantangan, dan hidup dengan rasa takut kehilangan kendali. Dan yang paling penting, tuyul tidak pernah berhenti bekerja, bahkan ketika pemiliknya tidak lagi menginginkannya. Ikatan inilah yang membuat pesugihan tuyul tidak pernah menjadi praktik sementara, melainkan hubungan jangka panjang yang menjerat pelakunya perlahan, tanpa suara. Tidak ada kontrak, tidak ada tanda tangan. Namun dalam kepercayaan lama, perjanjian batin jauh lebih kuat daripada perjanjian tertulis. Sekali diucapkan meski hanya dalam hati ia dianggap mengikat jiwa. Perjanjian pesugihan tuyul selalu dimulai dari satu titik yang sama. Keinginan manusia untuk memiliki lebih dari yang mampu ia capai dengan cara biasa. Keinginan ini tidak selalu lahir dari keserakahan. Dalam banyak kasus, ia muncul dari rasa terdesak, rasa kalah, dan rasa takut hidup miskin selamanya. Dukun atau perantara hanya membuka jalan. Keputusan akhir tetap berada di tangan pelaku. Dalam ritual lanjutan, calon pemilik diminta menyatakan niatnya secara jelas. Tidak boleh ragu, tidak boleh setengah-setengah. Dalam kepercayaan mistik Jawa, keraguan adalah celah dan celah akan membuat ikatan menjadi liar. Niat itu diucapkan dalam bahasa sehari-hari atau bahasa Jawa halus, tergantung daerah. Namun, esensinya sama. Permintaan kekayaan yang mengalir, berkelanjutan, dan tidak diketahui orang lain. Sebagai gantinya, pemilik bersedia memenuhi syarat yang ditetapkan, baik yang diucapkan maupun yang dirasakan. Inilah bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira syarat pesugihan selalu disebutkan secara rinci. Kenyataannya, sebagian besar syarat tidak pernah diucapkan secara eksplisit. Ia muncul sebagai pantangan batin larangan yang tiba-tiba terasa tidak boleh dilanggar. Meski tidak ada yang mengatakan, beberapa pantangan yang paling sering muncul dalam kisah pesugihan tuyul antara lain:
tidak boleh menyedekahkan uang dalam jumlah besar, tidak boleh menceritakan sumber kekayaan kepada siapapun, tidak boleh menyakiti atau mengusir entitas yang telah terikat, tidak boleh mengingkari keberadaannya. Pantangan ini tidak ditulis, tetapi dirasakan sebagai tekanan batin. Setiap kali pemilik mendekati pelanggaran, muncul rasa gelisah, takut, atau mimpi buruk. Para pelaku percaya itu adalah bentuk komunikasi dari entitas yang terikat. Sejak perjanjian terbentuk, hubungan antara manusia dan tuyul berubah. Ia bukan lagi sekadar makhluk yang dipelihara, melainkan bagian dari sistem hidup pemilik. Rumah bukan lagi sekadar tempat tinggal, tetapi wilayah kerja makhluk tersebut. Dalam banyak kesaksian, tuyul diberi tempat khusus. Bisa berupa sudut rumah, kamar kosong, atau area yang jarang disentuh orang lain. Tempat ini tidak selalu terlihat aneh, namun pemilik tahu bahwa ada ruang yang tidak boleh sembarang dimasuki. Makanan tuyul juga menjadi bagian dari perjanjian tak tertulis. Bukan makanan fisik seperti manusia, melainkan energi dari perhatian. Beberapa orang meletakkan air, kembang, atau benda tertentu sebagai simbol. Namun yang terpenting bukan benda itu sendiri, melainkan pengakuan bahwa makhluk tersebut masih diinginkan. Jika pengakuan itu berhenti, masalah mulai muncul. Dalam catatan mistik, tuyul yang merasa diabaikan akan menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Uang hilang tanpa pola, barang pecah sendiri. Anak-anak di rumah menangis tanpa sebab. Hewan peliharaan gelisah dan menolak masuk ke ruangan tertentu. Pemilik yang berpengalaman memahami tanda-tanda ini sebagai peringatan awal. Mereka akan kembali memberi perhatian, menenangkan ikatan, dan menegaskan ulang perjanjian batin. Namun bagi pemilik baru, tanda-tanda itu sering diabaikan hingga terlambat. Yang jarang dibicarakan adalah bahwa perjanjian pesugihan tidak sepihak. Meskipun manusia memerintah, entitas juga memiliki kehendak naluriah. Ia tidak memahami moral manusia, hanya memahami ikatan dan tugas. Dalam beberapa kisah, tuyul mulai mencuri, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Uang yang disimpan sendiri bisa hilang. Penghasilan dari usaha sah ikut menguap. Ini dianggap sebagai tanda bahwa tuyul menuntut lebih dalam lagi. Beberapa pini sepuh percaya bahwa pada tahap tertentu, tuyul tidak lagi hanya mengambil uang. Ia mulai mengambil keberuntungan. Usaha saingan runtuh, orang lain jatuh sakit. Jalan rezeki orang lain tersendat. Disinilah pesugihan tuyul berubah dari praktik pribadi menjadi masalah sosial. Perjanjian yang tak pernah tertulis itu ternyata memiliki dampak luas. Kekayaan satu orang bisa berarti kesulitan bagi orang lain. Namun, pelaku jarang memikirkan hal itu. Fokus mereka hanya pada satu hal, aliran uang yang belum berhenti. Masalah terbesar dari perjanjian ini adalah ketiadaan akhir yang jelas. Tidak ada klausul selesai, tidak ada masa kontrak. Selama pemilik hidup dan ikatan masih diakui, perjanjian dianggap aktif. Ketika pemilik mulai menua, ketakutan baru muncul. Siapa yang akan melanjutkan ikatan ini? Apakah tuyul bisa diwariskan? Apakah anak harus tahu? Dalam banyak kasus, jawaban datang dengan cara yang kejam. Anak yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba sakit. Rumah terasa berat. Mimpi buruk berulang. Itu dianggap sebagai tanda bahwa perjanjian mulai mencari penerus. Tidak ada pesugihan tuyul yang runtuh secara tiba-tiba. Kejatuhan para pemiliknya selalu datang perlahan, nyaris tak disadari. Seperti retakan kecil di dinding rumah yang dibiarkan bertahan-tahan hingga akhirnya ambruk. Pada awalnya, kekayaan masih mengalir. Uang tetap datang. Usaha masih berjalan. Dari luar, hidup pemilik pesugihan tampak normal, bahkan sukses. Namun di balik itu, tanda-tanda kehancuran mulai muncul dalam bentuk yang sangat halus. Perubahan pertama biasanya terjadi pada diri pemilik itu sendiri. Ia menjadi mudah gelisah. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Mimpi-mimpi aneh mulai datang. Seringkali menampilkan anak kecil
yang menatap tanpa bicara, berdiri di sudut ruangan, atau berlari menjauh saat didekati. Mimpi itu bukan mimpi biasa. Ia terasa nyata, berat, dan meninggalkan rasa takut yang menetap hingga pagi. Dalam kepercayaan mistik, mimpi tersebut dianggap sebagai bahasa peringatan. Namun kebanyakan pemilik memilih mengabaikannya. Selama uang masih datang, mereka meyakinkan diri bahwa semua masih terkendali. Kesalahan terbesar ada di sana. Perubahan berikutnya muncul di dalam rumah. Suasana terasa berbeda, meski tidak ada yang berubah secara fisik. Udara terasa lebih berat. Anak-anak menjadi rewel. Istri atau suami sering bertengkar tanpa sebab jelas. Hewan peliharaan menolak masuk ke ruangan tertentu, menggonggong, atau mengeong ke arah sudut kosong. Beberapa pemilik mulai mendengar suara langkah kecil di malam hari pelan, berulang, dan berhenti tepat saat mereka terbangun. Ada pula yang mendengar suara tertawa lirih. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa datar yang dingin. Pada tahap ini, para sesepuh menyebutnya sebagai fase penagihan awal. Tuyul tidak lagi sekadar bekerja. Ia mulai menuntut pengakuan yang lebih besar. Jika sebelumnya cukup diberi perhatian simbolik, kini ia menuntut keterlibatan emosional. Pemilik yang tidak peka akan merespons dengan ketakutan, bukan kesadaran. Dan ketakutan adalah celah yang paling mudah dimasuki. Ketika pemilik mencoba mengurangi atau menghentikan praktik pesugihan, masalah justru membesar. Uang mulai hilang secara tidak terkendali. Bukan hanya uang hasil pesugihan, tetapi juga uang dari kerja yang sah. Usaha bangkrut tanpa sebab jelas. Mitra bisnis menghilang. Kesempatan gagal satu persatu. Dalam banyak cerita lisan, ada pola yang hampir selalu sama. Semakin pemilik ingin berhenti, semakin keras gangguan yang muncul. Beberapa pemilik mencoba mengusir entitas tersebut dengan cara kasar, memanggil dukun lain, memindahkan tempat sesaji, atau mengabaikan pantangan. Tindakan ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjanjian batin. Akibatnya seringkali fatal. Anak jatuh sakit mendadak, penyakitnya tidak jelas, tidak terdeteksi secara medis, dan memburuk dengan cepat. Dalam kepercayaan lokal, ini disebut sebagai tumbal tak langsung, bukan korban yang disepakati, tetapi korban yang diambil sebagai pengganti. Ada pula kisah tentang pemilik yang kehilangan akal sehat. Mereka berbicara sendiri, marah tanpa sebab, atau mengurung diri di kamar. Beberapa mengaku melihat anak kecil duduk di dekat mereka sepanjang waktu, menatap tanpa ekspresi. Masyarakat sekitar seringkali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat seseorang yang dulu kaya dan berwibawa, kini berubah menjadi sosok yang menakutkan atau menyedihkan. Namun di desa-desa yang masih memegang kepercayaan lama, orang-orang mulai berbisik, dia melihara sing ora kudune. Ketika kejatuhan sudah mencapai titik tertentu, sebagian pemilik mencari jalan keluar terakhir, ritual pelepasan. Namun inilah ironi terbesar dari pesugihan tuyul, melepaskannya jauh lebih sulit daripada memulainya. Ritual pelepasan tidak selalu berhasil. Ia memerlukan pengakuan penuh, kesiapan kehilangan seluruh harta, dan seringkali pengorbanan yang berat. Banyak pemilik tidak sanggup menjalani syaratnya. Mereka ingin berhenti tanpa kehilangan apa-apa. Padahal, dalam hukum gaib, itu tidak mungkin. Dalam beberapa kasus, ritual gagal setengah jalan. Akibatnya lebih buruk. Gangguan meningkat, entitas menjadi liar, tidak lagi tunduk pada satu perintah. Rumah menjadi pusat aktivitas gaib yang mengganggu siapapun yang tinggal di dalamnya. Ada pula kisah pemilik yang meninggal sebelum ritual selesai. Kematian mereka sering digambarkan aneh, wajah tegang, mata terbuka, dan ekspresi seolah melihat sesuatu yang menakutkan di detik terakhir. Yang paling tragis adalah dampak pada keluarga. Pesugihan tuyul jarang berhenti pada satu generasi. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa ikut menanggung akibat perjanjian yang tidak pernah mereka buat. Mereka tumbuh dengan beban yang tidak mereka pahami. Hidup mereka diwarnai kegagalan, sakit-sakitan,
atau perasaan hampa yang terus mengikuti. Para pinisepuh menyebut kondisi ini sebagai warisan gelap. Bab ini memperlihatkan bahwa kejatuhan para pemilik pesugihan bukanlah hukuman instan, melainkan proses peluruhan. Sedikit demi sedikit, kehidupan mereka dikikis. Bukan hanya harta, tetapi ketenangan, hubungan, dan kewarasan. Pada akhirnya, sebagian besar pemilik pesugihan sampai pada satu titik yang sama, menyadari bahwa uang yang mereka kumpulkan tidak pernah benar-benar mereka miliki. Mereka hanya meminjamnya dengan bunga yang terus bertambah. Dan saat bunga itu jatuh tempo, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Setiap jalan gelap selalu memiliki ujung. Namun berbeda dengan jalan terang. Ujung itu jarang terlihat sampai seseorang benar-benar mencapainya. Dalam kisah pesugihan tuyul, akhir tidak datang dalam bentuk ledakan atau tragedi besar yang langsung disadari. Ia datang sunyi, pelan, dan seringkali disalahartikan sebagai nasib biasa. Bagi para pemilik pesugihan yang bertahan cukup lama, hidup akhirnya berubah menjadi rutinitas bertahan. Mereka tidak lagi mengejar kekayaan, karena kekayaan sudah tidak lagi membawa rasa aman. Yang mereka jaga hanyalah keseimbangan rapuh agar gangguan tidak semakin parah, agar keluarga masih utuh, agar malam bisa dilewati tanpa teror yang terlalu nyata. Namun keseimbangan seperti itu tidak pernah stabil. Pada suatu titik, hampir semua pemilik pesugihan menghadapi fase yang sama. Tubuh mulai melemah, penyakit datang silih berganti. Seringkali tanpa diagnosis yang jelas, pengobatan medis tidak memberikan hasil berarti. Bagi masyarakat modern, ini disebut stres kronis atau psikosomatis. Namun dalam kepercayaan lama, ini dikenal sebagai tanda akhir ikatan saat. Tubuh manusia tidak lagi kuat menanggung beban perjanjian batin. Dalam banyak cerita rakyat, fase ini disebut sebagai waktu embaleno banda waktu, mengembalikan harta. Uang yang dulu datang tanpa usaha mulai menghilang sepenuhnya. Tabungan terkuras, aset dijual satu persatu. Seringkali untuk biaya pengobatan atau menyelesaikan masalah keluarga. Anehnya, uang itu selalu habis tanpa bekas. Tidak ada yang benar-benar tersisa. Sebagian pemilik mulai menyesal. Tetapi, penyesalan datang terlambat. Dalam hukum gaib yang mereka yakini sendiri, penyesalan bukan pembatalan. Ia hanya pengakuan bahwa pilihan itu salah, bukan penghapus akibatnya. Ada yang mencoba bertaubat, mendekat pada agama, dan meninggalkan seluruh praktik lama. Beberapa memang merasakan ketenangan batin. Tetapi, konsekuensi duniawi tetap berjalan. Kehilangan sudah terjadi, dan tidak semua bisa dikembalikan. Yang paling berat adalah saat pemilik menyadari bahwa tuyul tidak selalu pergi saat ia berhenti diakui. Dalam beberapa kisah, entitas itu tetap tinggal bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai sisa ikatan yang belum terselesaikan. Rumah terasa kosong, namun berat. Kehidupan terasa hambar. Seperti ada sesuatu yang diambil selain harta. Bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak, dampaknya lebih panjang. Mereka tumbuh dengan cerita yang tidak pernah diceritakan secara utuh. Mereka hanya tahu bahwa keluarga mereka pernah kaya, lalu jatuh. Bahwa ada rahasia yang tidak pernah dibuka. Bahwa rumah lama terasa tidak nyaman, meski sudah lama ditinggalkan. Sebagian anak mengalami kegagalan berulang dalam hidup bukan karena tidak berusaha, tetapi karena seolah ada pola yang selalu menggagalkan. Dalam kepercayaan lokal, ini dianggap sebagai sisa bayangan perjanjian, bukan ikatan aktif, tetapi dampak yang belum sepenuhnya bersih. Di desa-desa tertentu, kisah seperti ini menjadi peringatan turun-temurun. Nama pemilik pesugihan lama jarang disebut terang-terangan. Mereka disebut dengan isyarat, dengan lirih. Seolah menyebutnya terlalu keras, bisa mengundang kembali sesuatu yang seharusnya sudah pergi. Para pinisepuh menutup kisah-kisah ini dengan nasihat sederhana. Tanpa ancaman, tanpa dogma,
Rejeki sing ora liwat keringat, mesti liwat lara. Rezeki yang tidak lewat keringat, pasti lewat penderitaan. Di era modern, pesugihan tuyul sering dianggap sekadar mitos. Ia muncul dalam bentuk cerita horor, film, atau konten hiburan. Sosok tuyul digambarkan lucu, kecil, bahkan menggemaskan. Namun di balik semua itu, kisah aslinya tetap hidup di ingatan kolektif masyarakat, bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai peringatan sosial. Pesugihan tuyul bukan sekadar cerita tentang makhluk gaib. Ia adalah cermin dari keputusasaan manusia, dari keinginan untuk melompati proses, dan dari ketidakmauan menerima batasan hidup. Ia lahir bukan karena kekuatan gaib semata, tetapi karena manusia membuka pintu itu sendiri. Pada akhirnya, jalan gelap selalu menawarkan hal yang sama, hasil cepat, tanpa proses, tanpa pertanyaan. Tetapi ia menyembunyikan satu hal yang paling mahal harga akhirnya. Tidak semua orang yang pernah terlibat pesugihan mati mengenaskan. Tidak semua keluarga hancur total. Namun hampir tidak ada yang benar-benar keluar tanpa kehilangan sesuatu yang berarti. Entah itu ketenangan, kesehatan, hubungan, atau rasa aman yang tidak bisa dibeli kembali.